Halo Sobat ATR BPN, udah pada pakai e-office belum? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tutorialnya. Untuk mengakses e-office, masuk ke situs eoffice.atrbpn.go.id. Pada bagian login, masukkan username berupa nomor induk pegawai dan masukkan password. Jika non-ASN, masukkan username yang sebelumnya sudah didaftarkan pada akun mitra.atrbpn.go.id. Kemudian klik login. Berikut merupakan tampilan halaman awal e-office. Terdapat menu administrasi surat yang terdiri dari kotak masuk untuk melihat surat yang dikirimkan kepada pemilik akun. Menu inisiatif untuk melihat inisiatif yang dikirimkan kepada pemilik akun. Menu surat terkirim untuk melihat surat yang sudah dikirimkan kepada unit kerja tujuan. Menu surat kembali untuk melihat surat yang dikembalikan oleh unit kerja tujuan karena terdapat kesalahan data pada saat melakukan entry surat. Selanjutnya, menu edit surat untuk mengubah data yang salah pada surat yang sebelumnya sudah di-entry. Menu proses atau setujui surat untuk menyetujui surat yang sebelumnya sudah di-entry oleh pegawai dan mengirimkannya ke unit kerja tujuan. Selanjutnya, terdapat menu surat pengantar, cetak lembar disposisi, dan notulen. Lalu, terdapat menu buat data yang terdiri dari buat surat masuk untuk mengentry surat, dan buat inisiatif untuk membuat inisiatif. Selanjutnya, menu dokumen TTE yang terdiri dari upload PDF untuk melakukan pengajuan dokumen yang akan di TTE, persetujuan PDF, proses TTE untuk melihat dokumen yang akan ditandatangani, dan sudah TTE untuk melihat dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik. Kemudian, terdapat menu rapat online yang terdiri dari buat data untuk membuat jadwal rapat, dan jadwal rapat untuk melihat jadwal rapat yang harus dihadiri. Lalu, menu informasi surat untuk melihat seluruh surat yang sudah di-entry ke e-office. Terdapat juga menu laporan, administrasi, pengaduan, dan panduan penggunaan. Untuk mulai membuat surat masuk, pilih menu buat data, lalu pilih submenu buat surat masuk. Berikut merupakan tampilan halaman buat surat masuk. Sebagai contoh, kita akan memasukkan surat permohonan cap dinas yang dikirimkan oleh kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, isikan kolom asal surat, yaitu dari Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu pilih sifat surat, jenis surat, tanggal surat dikirim, serta tanggal dan waktu surat diterima. Isikan kolom nomor surat dan perihal sesuai dengan informasi yang tertera pada surat.
Pilih keterangan surat terbuka jika surat bersifat biasa atau tertutup jika surat bersifat rahasia. Pilih unit kerja yang dituju sesuai informasi yang tertera pada surat. Pilih Kasubag Tata Usaha sebagai penerima surat. Lalu pilih redaksi asli jika surat ditujukan langsung atau tembusan jika unit surat yang dituju hanya sebagai tembusan. Pilih dokumen surat yang akan di-upload. Sebelum di-upload, periksa terlebih dahulu kesesuaian surat. Jika semua data sudah sesuai, klik kirim. Surat yang sudah terkirim akan terlebih dahulu disetujui oleh Kepala Subbagian Persuratan pada Kementerian ATR BPN, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah BPN, dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan. Selanjutnya, Kasubag Persuratan atau Kepala Bagian Tata Usaha login e-office dengan memasukkan username dan password. Untuk melakukan setujui surat, pilih menu administrasi surat, lalu pilih submenu proses atau setujui surat. Cari surat yang akan disetujui dengan memasukkan perihal atau nomor surat pada kolom pencarian. Klik pada ikon pensil untuk membuka surat. Sebelum melakukan setujui surat, periksa terlebih dahulu informasi yang tertera pada e-office dengan dokumen fisik. Lihat kesesuaian dokumen yang di-upload dengan dokumen fisik. Jika sudah sesuai, pilih proses atau setujui surat untuk mengirimkan surat pada unit kerja yang dituju. Kepala Tata Usaha Unit Kerja Tujuan login e-office dengan memasukkan username dan password. Untuk melihat surat masuk, pilih menu administrasi surat, lalu pilih kotak masuk. Pilih surat masuk yang akan dibaca, yaitu surat yang sebelumnya sudah disetujui oleh Kasubag Persuratan. Sebelum meneruskan surat, periksa terlebih dahulu kesesuaian informasi dengan dokumen yang telah dilampirkan. Jika informasi pada e-office dan lampiran sudah sesuai, Kasubag Tata Usaha meneruskan surat kepada Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Pilih keterangan sebagai penanggung jawab. Jika tujuan sudah sesuai, klik kirim. Kemudian, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan dapat melihat surat yang diteruskan oleh Kasubag Tata Usaha pada kotak masuk. Selanjutnya, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan melakukan disposisi kepada unit kerja yang bertanggung jawab.
Pilih perintah disposisi dan tambahkan catatan. Pilih bagian unit kerja yang akan dikirimkan disposisi, yaitu bagian persuratan dan kearsipan. Klik kirim jika tujuan sudah sesuai. Surat yang sudah didisposisi akan terlebih dahulu masuk pada kotak masuk kepala bagian persuratan dan kearsipan. Lakukan disposisi kepada subunit kerja yang bertanggung jawab. Pilih perintah disposisi dan tambahkan catatan. Pilih bagian subunit kerja yang akan dikirimkan disposisi, yaitu subbagian persuratan. Klik kirim jika tujuan sudah sesuai. Kemudian, kepala subbagian persuratan dapat melihat surat disposisi pada kotak masuk. Kepala subbagian persuratan melakukan disposisi dengan memilih perintah disposisi dan menambahkan catatan. Lalu, kirimkan disposisi kepada pegawai penanggung jawab. Klik kirim jika tujuan sudah sesuai. Pegawai yang dikirimkan disposisi dapat melihat surat disposisi pada kotak masuk. Tambahkan catatan disposisi, lalu klik simpan. Untuk membuat surat keluar, download template surat keluar pada menu dokumen TTE, lalu pilih Upload PDF. Pilih template pertama jika TTE diletakkan pada halaman pertama, atau template terakhir jika TTE diletakkan pada halaman terakhir. Berikut merupakan template tampilan surat keluar. Buat balasan surat keluar kepada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika sudah, simpan dokumen dengan format PDF. Untuk mengajukan TTE, Kasubag Persuratan atau Kepala Bagian Tata Usaha memilih menu Pengajuan Baru. Pilih tanggal pengajuan, posisi letak TTE, upload dokumen surat keluar dengan cara klik pada kolom pencarian.
Isikan kolom nomor surat dan perihal sesuai dengan informasi yang tertera pada surat. Tambahkan paraf kepala bagian persuratan dengan cara klik tombol tambah paraf dan tambahkan tanda tangan untuk menambahkan tanda tangan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Jika data dan tujuan sudah sesuai, klik tombol kirim pengajuan. Surat yang sudah diajukan akan masuk pada menu pengajuan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan dapat melihat dokumen yang harus ditandatangani pada menu proses TTE. Klik pada ikon pensil untuk memberikan TTE. Masukkan passphrase untuk menjaga keamanan dan keaslian TTE. Jika Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan telah memberikan paraf, surat akan masuk pada menu proses TTE Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan untuk ditandatangani secara elektronik. Klik pada ikon pensil untuk memeriksa surat yang akan ditandatangani. Masukkan passphrase untuk menjaga keamanan dan keaslian TTE. Dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik akan masuk pada menu daftar dokumen telah ditandatangani. Berikut merupakan contoh surat yang sudah diberikan TTE. Jika surat telah ditandatangani, pegawai penanggung jawab akan membuat inisiatif terkait surat balasan. Isikan perihal dan tambahkan catatan. Buat surat keluar dari inisiatif yang sebelumnya sudah dibuat. Isikan tujuan surat, sifat surat, jenis surat, dan tanggal surat. Isikan juga kolom nomor surat, perihal, dan keterangan. Pilih unit kerja tujuan, yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Pilih penerima, yaitu bagian tata usaha. Pilih dokumen surat yang akan diupload, yaitu surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Jika data dan tujuan sudah sesuai, klik kirim. Gimana Sobat ATR BPN? Udah bisa kan cara pakai e-office-nya?